Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Jangan Takut Menderita. Rabu edisi surat 2 Timotius bersama dengan saya, Fani Paendong. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Di sini Paulus mengambil analogi 3 profesi pekerjaan. Selanjutnya, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Haleluya. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, Rasul Paulus menuliskan surat untuk anak rohaninya, yakni Timotius, dengan judul pada pasal ini, panggilan untuk ikut menderita. Kelihatannya judul dari pasal ini sangat mengerikan untuk kita baca, bahkan pahami dengan baik. Dan di dalam ayat pertama tertulis sangat jelas sekali, sangat kuat sekali. Dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Menjadi pertanyaan buat kita, apa yang menarik dari tulisan ini? Paulus membukanya dengan kalimat jadilah kuat oleh kasih karunia. Ternyata jika kita pun saat ini melihat situasi kondisi sekeliling kita, itu sungguh-sungguh sangat tidak mensupport agar kita kuat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Demikian juga Timotius, jika melihat sekelilingnya, maka dia tidak cukup kuat untuk ada di dalam pelayanan. Bahkan dijelaskan lebih lagi dalam pasal ini, Paulus bilang ikutlah menderita seperti seorang prajurit, seorang olahragawan, dan seorang petani. Tentunya dari ketiga pekerjaan ini ada makna rohani yang tersimpan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, seorang prajurit yang baik akan siap sedia taat terhadap perintah komandannya. Karena hidupnya untuk kepentingan komandannya. Dia tidak berhak atas dirinya. Dia tidak memusingkan kepentingan atau kebutuhan dirinya, bahkan mungkin keluarganya. Dia siap sedia untuk melaksanakan perintah komandannya. Kedua, seorang olahragawan yang baik akan terus melatih tubuhnya untuk senantiasa sehat dan bugar menghadapi berbagai pertandingan melalui disiplin oleh pelatihnya. Jadi ikutlah menderita sebagai seorang olahragawan. Dia berlatih bukan sekedar hanya untuk bertanding, namun untuk menjaga kesehatan dirinya, kebugaran dirinya. Ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang petani. Karena seorang petani yang baik akan terus menabur dengan penuh kesabaran untuk menantikan hasilnya. Petani yang baik akan terus menabur apapun musimnya, karena kelak dia akan menuai apa yang dia tabur. Dari tiga profesi pekerjaan ini, Paulus ingin memberitahu kepada kita, mari ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik, sebagai seorang olahragawan yang baik, sebagai seorang petani yang baik. Dari tiga pekerjaan ini kita mendapati remanya. Jangan takut menderita, karena kita menderita bagi Kristus, menderita karena Injil, bukan menderita karena kesalahan kita. Saya percaya Tuhan pasti menolong kita hari ini.